Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Ibu Husna ya, dalam mata kuliah Biokimia Umum minggu ke-8. Ini minggu pertama setelah fase UAS. Kita akan membahas tentang bioenergetika. Oke. Ini adalah kemampuan akhir yang diharapkan. Harapannya nanti mahasiswa bisa menjelaskan apa sih itu bioenergetika, apa itu metabolisme, kemudian apa yang dimaksud dengan energi bebas, dan juga peran ATP. Secara umumnya seperti apa? Oke, sebelumnya perlu diketahui ada prinsip umum dalam proses bioenergetika dan metabolisme. Jadi, suatu sel dikatakan hidup jika dia mampu melakukan proses metabolisme dan bioenergetika. Bedanya apa? Proses metabolisme adalah proses di mana ada materi yang masuk dan ada materi yang keluar. Materi in dan materi out. Contohnya, jika kita makan, ada makanan yang masuk. Dan kemudian makanan tersebut akan dicerna, diserap, dimetabolisme, lalu sisanya, ampasnya itu akan dibuang dalam bentuk feses atau urin. Nah, itu adalah materi yang output, dikeluarkan. Nah, pada proses itu dihasilkan energi. Jadi ada energi yang masuk bersamaan dengan makanan yang kita makan, dan kemudian energi tersebut akan digunakan untuk kerja sel-sel di dalam organisme tersebut. Nah, energi yang masuk ini juga ada energi yang dikeluarkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kerja. Jadi sel bisa bekerja, organisme bisa melakukan kerja karena ada energi yang masuk. Gitu. Jadi kalau virus, dia bisa dikatakan bukan organisme, bukan sel hidup karena dia tidak mengalami proses metabolisme dan tidak ada proses keluar masuk energi. Virus hanya menumpang pada sel inang agar dia bisa memperbanyak diri. Itu bedanya dengan makhluk hidup secara biokimia. Oke, ini pengertiannya apa yang dimaksud dengan bioenergetika, ya, yaitu studi tentang proses bagaimana sel menggunakan, menyimpan, dan melepaskan energinya. Sedangkan yang dimaksud dengan metabolisme, ya bisa dibaca ini. Oke. Nah, secara konstan terjadi pertukaran antara materi dan energi dalam lingkungan. Itu pada suatu organisme ya. Maka kondisi yang baik adalah jika tercapai steady state. Steady state itu adalah kondisi di mana input sama dengan output. Energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Materi yang masuk sama dengan materi yang keluar. Nah, tapi tidak serta-merta seperti itu ya, karena ada proses penyimpanan di dalamnya. Ada energi, misalnya energi yang masuk 100, yang dikeluarkan adalah 60, maka 40-nya akan disimpan. Disimpannya untuk apa? Untuk keadaan-keadaan darurat. Ya, misalnya ketika kita mengalami proses misalnya seperti kelaparan, puasa, dan sejenisnya. Tapi jika simpanan ini terlalu banyak dan terus-menerus, maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan ini contohnya apa? Obesitas misalnya. Obesitas itu salah satunya terjadi karena energi dari materi yang masuk itu lebih besar daripada yang dikeluarkan. Makan banyaknya 100 kilo misalnya, tapi dari makanan 100 kilo itu dihasilkan misalnya 100 ATP, tapi ternyata energi yang dikeluarkan itu hanya 20 ya, sisanya ada 80, dan itu ditumpuk terus-menerus setiap hari selama beberapa waktu, maka akan terjadilah penimbunan. Karena penyimpanan energi itu dilakukan selain di otot ya dalam bentuk glikogen. Kalau untuk glukosa yang paling banyak adalah dalam bentuk lipid di jaringan adiposa. Makanya buat yang merasa obes atau berlebihan berat badan, salah satu cara untuk menguranginya adalah mengusahakan agar energi yang masuk itu lebih kecil daripada energi yang keluar, atau berusaha agar energi yang dikeluarkan itu lebih besar daripada energi yang masuk. Oke, nah perlu diingat bahwa reaksi-reaksi metabolisme itu sangat dipengaruhi dan dibantu oleh katalisator yaitu enzim. Oke, perlu diketahui sebelumnya bahwa sumber energi organisme itu ada dua jenis. Ada yang modelnya autotrof ya, dan ada yang modelnya
heterotrof. Nah, autotrof itu artinya organisme tersebut bisa memanfaatkan energi bebas yang berupa cahaya matahari. Jadi dia bisa memanfaatkan secara otomatis ya dalam proses yang disebut dengan fotosintesis ya. Kemudian hasil dari produk tersebut yaitu karbohidrat dan oksigen itu digunakan oleh organisme heterotrof ya, dalam hal ini manusia dan hewan, untuk kemudian energi tersebut digunakan oleh organisme heterotrof untuk metabolisme tubuhnya. Nanti hasil dari metabolisme heterotrof, organisme heterotrof, hewan dan manusia, bentuknya adalah CO2 dan H2O yang kemudian akan dikembalikan lagi, digunakan kembali oleh organisme autotrof, tumbuhan dalam hal ini, dan juga bakteri yang bisa berfotosintesis. Siklus ini berulang terus, karena itu keberadaan tumbuhan, hewan, dan manusia, organisme autotrof dan heterotrof harus dijaga seimbang agar siklus ini bisa berjalan dengan seimbang. Oke. Jadi dalam hal ini energi bebas atau ATP digunakan oleh organisme untuk proses sintesis ya. Jadi proses metabolisme itu ada dua jenis, ada anabolisme. Anabolisme itu proses pembentukan sintetis, jadi dari senyawa yang lebih sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Dan kemudian ada proses katabolisme. Katabolisme itu adalah proses memecah, jadi dari yang senyawanya lebih besar, lebih kompleks, diubah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Proses pemecahan ini biasanya akan menghasilkan energi. Nah, ini adalah klasifikasi organisme berdasarkan sumber energi dan sumber karbonnya. Ada organisme fototrof ya. Organisme fototrof ini adalah organisme yang memanfaatkan cahaya sebagai sumber energinya. Sedangkan organisme kemotrof ya adalah organisme yang memanfaatkan senyawa kimia sebagai sumber energinya. Nah, hewan dan manusia masuknya di mana? Kita tidak memanfaatkan cahaya sebagai sumber energi. Ya, yang memanfaatkan cahaya sebagai sumber energi adalah organisme yang tadi autotrof ya, seperti tanaman dan beberapa bakteri yang bisa berfotosintesis. Juga ada organisme heterotrof ya, yang dia mempunyai dia bisa memanfaatkan cahaya dari matahari sebagai sumber energinya, tapi sumber karbonnya itu berasal dari senyawa organik. Kalau yang tadi autotrof ini, sumber karbonnya adalah CO2 dari udara. Jadi bisa diambil langsung dari udara. Oke, itu untuk organisme fototrof. Nah, hewan dan manusia itu masuknya ke dalam organisme kemotrof. Kita memanfaatkan senyawa kimia sebagai sumber energi. Senyawa kimia yang kita gunakan apa? Ya, contohnya ya karbohidrat, lipid, itu senyawa kimia. Nah, organisme kemotrof sendiri itu ada jenisnya, ada yang litotrof dan ada yang organotrof. Kalau yang litotrof, dia menggunakan energinya dari senyawa yang bersifat anorganik. Contohnya apa? Contohnya sulfur, hidrogen ya. Jadi biasanya ini bakteri-bakteri yang memanfaatkan sulfur dan hidrogen sebagai sumber senyawa inorganik, sebagai sumber energinya. Oke, sedangkan kalau sebagian besar prokariot ya dan eukariot yang non fototrofik itu hewan, manusia, ikan dalam hal ini juga itu masuk ke dalam kelompok organotrof. Kita memanfaatkan senyawa organik sebagai sumber energi. Kita makan karbohidrat, lipid, protein, itu nanti akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Itu ya pembagian organisme berdasarkan sumber energi dan sumber karbonnya. Ya, ini adalah jalur metabolisme. Ya, intinya metabolisme itu terdiri atas dua hal, yaitu katabolisme dan anabolisme. Apa itu katabolisme dan anabolisme? Nanti kita akan lihat di slide berikutnya ya. Nah, intinya ada beberapa organisme yang bisa menggunakan cahaya ya sebagai sumber energinya.
yaitu organisme yang bisa melakukan fotosintesis, misalnya tumbuhan dan bakteri yang memiliki warna hijau. Nah, dia bisa menggunakan energinya dari matahari untuk menghasilkan energi dan bisa dilakukan untuk kerja sel. Oke. Ada juga organisme yang menggunakan senyawa-senyawa inorganik sebagai sumber energi. Nah, kalau manusia dan sebagian besar hewan itu termasuk makhluk organisme yang menggunakan senyawa-senyawa organik sebagai bahan energinya. Nah, nanti sumber-sumber tersebut akan mengalami proses katabolisme, pemecahan, ya, untuk kemudian dihasilkan energi dari proses katabolisme tersebut. Nah, tapi akan ada proses-proses tertentu untuk melakukan proses sintesis, anabolisme. Nah, ini adalah proses yang berputar. Di antara proses berputar ini, kadang-kadang akan dikeluarkan waste yang akan dibuang. Buangannya bisa dalam bentuk cair ataupun padat. Oke. Ini ya beda antara anabolisme dan katabolisme. Jadi, kalau anabolisme dia adalah proses mengubah senyawa yang tadinya lebih sederhana menjadi kompleks, ya. Jadi asam amino menjadi protein, itu prosesnya anabolisme. Asam lemak menjadi lipid, itu prosesnya anabolisme. Katabolisme sebaliknya, ya, adalah proses untuk memecah bentuk yang kompleks menjadi yang lebih sederhana. Oke. Di antara proses ini pada katabolisme akan dihasilkan energi. Sedangkan pada anabolisme prosesnya membutuhkan energi. Itu bedanya ya. Secara jenis reaksi, katabolisme disebut sebagai reaksi eksergonik dan biasanya bisa berjalan dengan spontan. Sedangkan anabolisme itu termasuk reaksi endergonik. Ya. Ini adalah contoh gambaran jalur metabolik atau metabolic pathway. Nah, berdasarkan gambar ini bisa dilihat bahwa jalur metabolik itu ada 3 tipe. Yang pertama ada tipe konvergen. Ini adalah pada jalur katabolik yang sifatnya mengubah senyawa kompleks menjadi lebih sederhana. Kemudian ada tipe divergen, ya. Tipe ini berlaku untuk jalur anabolik yang sifatnya mengubah senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks, biasanya pada proses biosintesis. Kemudian ada tipe cyclic, ya. Contohnya siklus Krebs atau siklus asam sitrat, kemudian siklus urea dan siklus Cori. Ini nanti akan kita pelajari ketika kita membahas metabolisme glukosa, metabolisme asam amino, dan nanti juga di metabolisme lipid ada siklus yang berperan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa asetat atau asetil-CoA merupakan senyawa metabolit intermediate yang menjadi titik temu pada banyak jalur metabolik. Dia dapat menjadi bentuk terkecil dari proses katabolisme karbohidrat, ya. Bisa dilihat di sini karbohidrat glikogen diubah menjadi glukosa, kemudian diubah jadi pirufat, dan nanti bentuk terkecilnya adalah asetil-CoA. Asetil-CoA juga bisa merupakan bentuk dari katabolisme lipid, ya, dari triasilgliserol menjadi asam lemak yang nanti akan diubah juga menjadi asetil-CoA. Serta beberapa protein yang nantinya akan diubah menjadi asam amino bentuk terkecilnya, ya. Nah, asam amino seperti alanin, serin, leusin, isoleusin itu nanti juga akan diubah menjadi asetil-CoA. Jadi peran dari asetil-CoA ini cukup penting, ya. Sedangkan asetil-CoA juga merupakan prekursor untuk pembentukan beberapa senyawa penting. Misalnya di gambar ini pada proses anabolisme pembentukan kolesterol, ya, yang nantinya akan membentuk garam empedu atau bile acid, ya, asam empedu. Ini dimulai dari asetil-CoA. Jadi dari asetil-CoA nanti diubah jadi asetoasetil-CoA, lalu diubah menjadi mevalonat, kemudian menjadi kolesterol dan nanti bisa dibentuk menjadi asam empedu. Jadi nanti akan banyak kita membahas di minggu berikutnya, ya, metabolisme karbohidrat, metabolisme lipid, dan metabolisme nitrogen, ya, untuk protein.
itu kita akan banyak menemukan asetil-CoA sebagai senyawa penting. Oke, Anda bisa latihan dengan menggunakan soal ini untuk melihat pemahaman terkait materi sebelumnya.